berkonsolidasi, dan kita merancang sebuah pertemuan tingkat tinggi konfederasi yang kemungkinan besar akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dari domestik, regional, dan global. Ini pun nanti kalau ada anggaran kita, jadi ini akan kita diskusikan nanti. Forum ini sendiri bertujuan untuk membentuk kita, cita-citanya ya, membentuk komite tripartit untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan terkait perubahan iklim dan transisi energi. Kita berharap kehadiran kita adalah sebagai sumbangsi dan para pihak yang mengambil peran bagaimana kita menyikapi ini dan juga beradaptasi. Karena ketika kita bertemu dengan teman-teman anggota, mayoritas mereka belum memahami sebenarnya apa dampak transisi ini dan apa sebenarnya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka dan juga terhadap pekerjaan mereka. Yang kita inginkan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan upskilling, reskilling, tapi sampai sekarang sebenarnya dari pemerintah juga kita belum ada sinyal seperti pendidikan seperti apa yang akan diberikan dan berapa lama pendidikan itu akan kita terima. Kawan-kawan semua, di sini tidak ada pemimpin yang lebih ahli yang menonjolkan diri untuk isu ini, tapi kehadiran kita di sini adalah bagaimana kita dapat berkontribusi lalu mencari jalan keluar supaya kita tidak tertinggal, dan ketika ada situasi-situasi yang akan kita hadapi di masa depan, bahwa kita sudah ada di sana dan kita adalah salah satu pihak yang memang memberikan kontribusi untuk masa depan perubahan yang akan kita hadapi. Ini adalah kebangkitan dari trade union yang selama ini dicap, sekali lagi dicap, atau mendapat stereotip hanya bergerak pada isu-isu yang sifatnya normatif, upah, waktu kerja, waktu istirahat, dan lain sebagainya. Meski ini adalah event yang terkait dengan just energy, tapi penting untuk tetap berfokus bahwa bagaimana kita kemudian merespon tantangan tersebut dalam banyak hal, termasuk dalam isu jobs, isu social protection, dan juga isu-isu lain yang sangat dekat hubungannya dengan serikat pekerja saat ini dan di masa datang. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan sekaligus mengambil peran dalam transformasi global menuju ekonomi hijau. Kita semua menyadari bahwa transisi energi bila tidak dikelola secara adil atau just transition dapat membawa risiko besar PHK massal, perubahan jenis pekerjaan, serta ketimpangan sosial yang baru. Oleh karena itu, kehadiran Forget SPSB menjadi penting sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan, memastikan perlindungan sosial, serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh pekerja yang terdampak. Karena kondisi perubahan iklim ini tidak memberikan kemalangan bagi teman-teman kita untuk memberikan kesejahteraan yang lebih adil bagi masyarakat kita. Jangan nanti sampai kita dibilang, wah ini komplain semua Jepang. Tidak. 35 tahun yang lalu Jepang sudah bikin di Amerika sebelum China. Pada hari ini, nah pada kesempatan ini saya juga memberikan usulan. Mari kita komitmen bersama. Kami rasakan betul-betul ada manfaatnya. Jadi proses kita berkolaborasi ini ternyata cukup solid, cukup efektif begitu di beberapa kesempatan yang baru saya ikuti, karena saya mungkin belum terlalu lama di forum-forum bersama ini, tapi cukup efektif. Nah, kalau pusat dengan Kalimantan Timur mereka mulai Kalimantan Timur dengan kabupaten-kabupaten dan ada resistensi perlahan dan masih cair dulu dan benar-benar jadi itu istilah baru ya. Tapi kalau istilah yang baru masuk istilah basic investment basic, karena itu akan terus regulasi basic terus kita berbeda. Green sudah mau kami tidak mau mendapatkan minyak kalau itu dari aturan deforestasi. Dengan apindo terkait ini kita berharap ini nyambung nih. Jadi kalau kita waris ke bumi yang hancur di generasi berikutnya, kita masuk neraka. Tapi tidak dia tahu itu makanya mau kita perkenalkan sekarang urusan ekonomi.
ada transisi yang adil bagi buruh ini adalah program yang memang menyentuh dua. Lalu membangun kebersamaan di antara kita terhadap isu ini. Lalu ada materi pendukung untuk membicarakan capacity building, itulah tadi yang saya sebut peningkatan kapasitas kita. Dan tingkat perusahaan. Jadi untuk membangun kapasitas dalam peran serta kita dalam urusan just energy transition ini, Republik Indonesia untuk kaitan just energy transition. Nah, jadi anggap kita semua sudah pintar dengan Undang-Undang 59 tahun 2024, meskipun ini harus menjadi PR kita semua di rumah dan lebih dapat menguasai. Kemudian selanjutnya adalah dialog sosial itu untuk melakukan pengawalan itu. Pengembangan pelatihan nasional, tentu kemudian dari para pekerja sebelum penutupan. Jadi manakala kita sudah tahu bahwa di perusahaan tersebut yang kemudian akan terkena efek just energy. Semua ada pelatihan untuk peningkatan kapasitasnya. Modulnya tolong dimasukkan di sini, penyusunan modulnya. Switching juga nanti ke arah regional atau ke arah perusahaan. Dibuatkan semua otomatis, dibuatkan semua robot. Orang yang tadi yang bekerja sebagai, jadi orang produksi berkurang, tapi orang yang produksi nambah. Itu yang salah satu strategi kita. Bisa nambah, mungkin bisa masuk dari kesadaran itu. Forjet ini supaya lebih punya kekuatan lebih besar lagi di mata pemerintah. Kemudian yang kedua adalah terus itu Amerika akhirnya G20 itu dibilang kesepakatannya itu jadi kurang kuat karena lagi berkelahi di dalam. Jadi yang terlalu ambisius menetapkan 20 itu. Senang yang berisi nanti tripartite plus. Itu beda lagi. Itu karena gini. Kiblat kita itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kalau gaung kita akan terbatas karena biaya-biaya yang akan kita lakukan. Siapa yang akan kita atau mekanisme proposal ke internasional, bisa ke lembaga-lembaga pembiayaan ke Jerman, Kanada, Australia. Meramaikan gerakan ini menjadi gerakan yang besar. Terima kasih. Pasti menghadirkan pakar dan itu diviralkan di channel-channel tadi. Semakin banyak channel, karena channel ini bukan jalannya kegiatan sesuai dengan tujuan termasuk monitoring anggaran. Yang keempat, ruang lingkup kegiatan ini mencakup nasional dan internasional. Yang keempat, korespondensi dan koordinasi keamanan. Memang bertanggung jawab terhadap item-item yang kita putuskan tadi. Iya. Training. Materi training. satu tahun ke depan atau mungkin nanti kita sepakat 5 tahun ke depan program kita tetap ini, itu nanti kesepakatan berikutnya. Tetapi ada dialog sosial ini akan milik KSPSI Caitu dan KSPSI Caitu masuk ke grup dialog sosial. Jadi yang dialog sosial yang di tempat kita tetap akan menyuarakan tentang program di semua lembaga, konsolidasi pembiayaan ini kita akan ide-ide yang sudah disumbangkan untuk kita semua, tapi kawan-kawan di luar karena anggarannya sudah tidak ada, hanya tinggal 5 jutaan berapa atau 10 juta gitu kan, jadi tidak ada biaya nginap, kami hanya bisa dengan mohon maaf, saya mohon maaf sama teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat seperti itu ya. Jadi ini yang kita lakukan sekarang ini tidak mudah karena ternyata kami harus mendatangkan ahli dan sudah kutunjuk beberapa yang ada di sini menurut pikiranku yang memang bisa nanti membantu menuliskan proposal, membuat indikatornya, terus tantangan-tantangannya. Itu kan tidak mungkin, kalian ini kan ahli di undang-undang ketenagakerjaan, aksi-aksi jaminan sosial gitu. Tapi untuk memastikan ini sampai nanti ke Bank Dunia barangkali seperti itu, mari kita bangun forum kita ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk dan keluarga dan juga masyarakat banyak. Tolong juga di lobby teman-teman yang lain, serikat buruh yang lain yang memang